Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Gamers, kita kembali ini bahas soal game Aura Kingdom 2 ya gamers ya. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah kasih lihat soal gacha ya, gacha Eudolon yang menggunakan 1500 kristal dan nyari kristalnya juga gampang banget. Nah, kali ini saya mau ngasih tips buat para flipper dan para newbie yang baru main game ini yang tidak top up. Gimana sih caranya bisa leveling cepet dan bisa naikin power ya, gamers ya. Pertama saya mau kasih lihat ke kalian itu, bagi yang mau top up itu sebenarnya cukup bagus juga sih top upnya sih. Ini ada di sini top up 10 diamond nih, bisa kalian lihat diamond di sini. Kemudian ada unlimited purchase nih. Kemudian ada grocery. Tapi yang saran saya sih ya, yang kalian top up itu adalah yang ini gamers. Yang sebentar ya. Nah, yang free top up ini saran saya nih. Ini kalian top up cukup 18.000. Terus kalian bisa dapat equipment ya, equipment orange level 50 itu pasti power kalian bisa langsung ngeboost banget. Kemudian ada wingnya juga, wing demon. Kemudian kalian dapat mount yang babi ini lucu sekali, pick ya. Kemudian ada wing gacha ticket dapat 3 dan ini Eudolon gacha ticket dapat 5. Kalau Eudolon ticket sih dapatnya lumayan banyak ya. Nah, kalau pengen top up bisa top up di yang free top up gift ini ya gamers ya. Terus kalau untuk yang tidak top up gimana nih supaya kita bisa nggak terlalu parah levelingnya dengan yang ini ya, levelnya tidak terlalu jauh ya. Saya udah main lumayan seharian mainnya, udah melihat juga beberapa tipsnya nih. Pertama kalian ke event dulu. Ke event. Nah, kalian harus selesaiin ini dulu gamers. Kalau dari level 1 sampai level 29 ini kalian cukup selesaiin commission quest. Ini ada 6 dalam satu hari ini. Pokoknya kalian kelarin semua, tinggal auto aja, itu gampang banget kok. Kemudian ada bounty kan sehari 10 ya. Jadi kalian bisa kelarin semua dan kalian tidak mesti harus ngejar yang bounty kelas A ya, yang seadanya aja. Kelas B, kelas C juga lumayan bagus ya, experience-nya lumayan banyak. Kemudian setelah bounty ada merek quest. Nah, ini juga ada 10 gamers. Jadi kalian bisa selesaiin ini juga karena experience-nya lumayan banyak ya. Terus kemudian ada dungeon. Nah, dungeon ini lumayan bagus juga ya, sangat-sangat bagus malahan menurut aku ya. Ada Hell Heart Story. Nah, kalau misalnya kalian pilih yang Hell itu dapatnya juga lumayan banyak nih gamers. Dapat experience ini 40 sama ini juga dapat item juga. Nah, untuk yang kalian baru main, saya untuk yang dungeon 1 ini kalian pilihnya yang hell aja. Tapi kalian pakai mercenary gamers ya. Jadi kalian kalau kita pakai mercenary, nanti mercenary kalian itu bawa Eudolon yang bintangnya sudah 5 gamers. Jadi tadi saya walaupun level saya masih 20-an, saya kelarin yang level hell ini itu juga berhasil menang juga dengan mudah juga gamers ya. Jadi saran saya ini bisa 3 kali dalam sehari, kelarin aja es. Tapi kalian jangan party. Kalau kalian party nggak tahu nih bisa apa enggak ya kalau yang level yang hell ya. Oke, yang story ini gamers ya, karena saya baru level 29 baru bisa kebuka yang ini. Kemudian yang spesial ini belum terbuka, fortification. Nah, fortification ini juga gampang banget gamers, tinggal kalian kelarin aja ini. Lumayan bagus juga ini, nambah experience-nya sama ini juga equipment-nya. Nah, ini buat ini nih gacha tiket ini saya udah punya 13 ya. Tapi mungkin di video berikutnya mungkin baru saya kasih lihat gacanya. Kemudian Seven God ini baru terbuka di level 40 semua ya gamers ya. Kemudian ada grab time. Nah, group time nih bisa kalian lihat nih ada jam-jamnya di sini dan ini lumayan juga ya buat nambahin experience sama ini ya. Bisa dapat ini juga kristal juga dan beberapa item yang lumayan bagus. Jadi dungeon lumayan bagus ya. Kemudian di sini ada arena untuk PVP, kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk PVP gamers, kalau kalian yang ini main, pertama kalian lihat CP kalian atau combat atau IP di sini disebutnya. Itu jangan yang di atas, kalau di atas pasti kalah karena ini kalau misalnya kalian kalah jatah kalian langsung berkurang gamers. Jadi pilih yang di bawah. Terus kedua, jangan pernah pilih yang I. Jadi kayak kalian nih, artificial intelligence nih gamers. Nih, my eye, stand eye, Madonna eye. Karena kalau kalian pilih ini gamers,
edelon yang mereka bawa itu adalah yang bintang 5. Jadi udah pasti kalah kita. Walaupun CP-nya di bawah kita. Misalnya aku kasih contoh satu ya. Coba kita lihat, kita langsung aja. Ini tips buat kalian juga ya untuk yang arena ya, jangan sampai kalian kejebak juga. Saya udah berapa kali nih kejebak nih. Coba kita lihat. Ini kan IP aku kan 27.000. Kita pilih yang di bawah aja nih, yang 25.000 kita cari ada nggak ya? Oh, sepertinya nggak ada guys, cuma 26.000 ya. Oke, sepertinya nggak ada. Nah, kita cari yang 26.000. Nah, kita pilih yang ini nih. Ini MAI itu 26.134 ya. IP-nya ya. Coba kita lawan aja gamers. Ini pasti kita kalah. Karena apa? Karena dia ininya eudolonya bintang 5, walaupun dia EP-nya cuma segini nih 26.000. Nah, kan? Itu gamers. Dan itu susah sekali lawannya. Coba kita lawan semampu kita. Jadi walaupun karakternya memang levelnya masih di bawah kita, tapi karena ada eudolonnya ini nih, membuat sulit gitu gamers. Nah, susah kan? Dulunya bintang 5 loh, kita cuma bintang 1. Walaupun kita SS juga SSR malahan ya, juga nggak menjamin loh kita bisa menang loh. Lihat tuh, padahal dia level 27 tuh, MA level 27, saya level 29. Secara power saya juga lebih gede, dia lebih kecil, tapi tetap aja kalah. Jadi kalau untuk kalian yang mau main arena, tips dari saya itu jangan ngelawan yang I. Nah, kita lawan yang ada ininya, yang nggak ada I-nya di belakang. Misalnya kayak ini, Ching, Limit. Ini berarti klannya ya, kayaknya ini klannya Limit. Ini orang nih, berarti ini bukan artificial intelligence ya, bukan NPC-nya ya. Limit kita lawan. Ini biasanya sih kalau dengan power segini tuh sama-sama level 1 atau paling nggak level 2 lah. Dan kemungkinan kita menang masih ada. No kan? Dia masih level 1 juga kan bintangnya kan? Gitu gamers. Apakah kita bisa menang? Oke. Jadi tipsnya itu ya gamers ya. Jadi kalian kalau main di arena, karena di arena cuma dikasih 10 aja nih waktunya nih untuk 10 kali bertanding di arena. Nah, menang kan kita kan? Tapi kalau kita lawan yang itu pasti kalah kita gamers. Oke, kita leave. Oke, nah kalian bisa lihat di atas nih. Ini ada gambar pedang berlawanan arah ini. Nah, kita jatuh bertandingnya 10 kalau udah lewat dari itu ya kita udah nggak bisa lagi gitu. Nah, makanya kalian harus memilih lawan yang tepat ya. Ingat kalau misalnya di belakangnya ada AI ini, mending jangan dilawan. Walaupun EP-nya di bawah kalian, levelnya di bawah kalian, mending jangan dilawan. Jadi kan lawannya ada namanya aja, yang nggak ada AI di belakangnya ini, yang ada klannya atau namanya ya. Oke, untuk arena itu tipsnya ya gamers ya. Kemudian kalau event tower ini terus terang sampai sekarang aku belum terlalu paham. Jadi aku nggak bisa ngejelasin. Ada yang bisa kita kerjain, ada yang nggak bisa kita kerjain. Kemudian untuk auction house ini sepertinya ini tempat trader gamers, jadi tempat kita jual beli. Jadi itu tidak bisa menambah experience. Oke, mungkin untuk dungeon dan event sudah ini ya, sudah cukup ya saya penjelasannya. Kalau misalnya ada yang masih kalian bingungin, bisa kalian komen di bawah gamers. Kemudian kita akan ke guild ya, ke friend dan guild. Nah, kalau untuk friend sendiri di video sebelumnya kan sudah saya jelasin juga ya. Kita bisa meningkatkan pertemanan kita. Nah, ini ada beberapa yang sudah lumayan banyak ini. Pertemanannya sudah melangkah jauh. Nanti ada 2 cabang. Kalian bisa pertemanannya in love atau close friend gitu. Kalau lebih dari ini kita belum tahu nih. Cuman kalau misalnya kalian melakukan party dengan karakter ini, kalian bisa dapat ini nih, dapat plus 3% experience-nya ya. Jadi nanti kalau kalian semua dungeonnya sudah kelar, sudah mentok, kalian juga bakal ngelakuin
apa namanya, farming, dan farming terbaik adalah dengan party gitu ya. Nanti aku jelasin. Tapi untuk difference sih seperti itu ya. Jadi nanti kalian di sini kan ada get great all nih. Kalian great all aja terus ya. Kalau misalnya ada item-item bisa dikasih ke teman gitu. Oke, kalau untuk friend sudah, kalau untuk guild. Nah, guild ini saran saya sih kalian ikut guild aja ya. Aku ada di guild Mugiwara nih, baru buat tadi, dan member aku udah 39. Karena penting sekali buat guild, karena kalian butuhnya buat apa? Buat kalian party gamers. Oke. Mungkin untuk friend guild, kalau rank sih bisa kalian lihat sendiri, party juga biasa. Kemudian ada karakter di sini. Karakter sih paling ini ya, seperti yang sebelumnya saya jelasin ya, soal kayak ini kan skillnya saran saya sih kalian udah kebuka 5 skill semua, baru kalian mentokin ya, buat merata aja biar enak. Kemudian ada talent, ada mount. Talent juga kalian bisa memilih kalian talentnya mau diarahkan kemana nih enaknya nih. Kalau aku sih mungkin ke ini aja ya, karena aku pakainya archer, jadi mungkin saya pakai normal attack aja nih gitu ya. Oke. Kemudian ada kostum biasalah. Kalau mount juga bisa gacha mount juga ya di sini ya. Cuman yang agak disayangkan ini kita nggak lihat nih jenis-jenis mountnya apa-apa aja nih gitu. Tadi kalau kalian top pertama kan dapat ini ya, pick ya, pick yang tadi. Terus kalau misalnya kalian bisa gacha itu keren banget gamers. Apa namanya, ininya mountsnya, kalau kalian gacha kalau dapat ini nih. No, waduh, ini sudah ada dapat nih orang Indo nih, dapat ini nih gacha nih. Ini kita tiketnya aja belum dapat, gimana mau dapat ini ya. Oke. Mungkin kalau untuk karakter ya cukup seperti itu ya. Kemudian untuk wing nih, nah tadi kan ada beberapa tuh yang sudah dapat wingnya, kenapa belum bisa dipakai? Aku dapatnya dari email gamers tadi. Ini ada email gift, nggak tahu nih, mungkin apakah ini dari apa namanya, praregistrasi atau apa, saya juga nggak paham. Tapi saya dapatnya dari email terus gift, dan memang dapat wingnya ini baru bisa dipasang gitu gamers gitu. Apakah semua player pasti dapat? Saya juga kurang paham di situ. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya dapetin wingsnya gimana, dapatnya dari mailbox. Kalian bakal di email wings ini, dan itu bisa di-equip di situ. Oke. Kemudian untuk item. Nah, di sini ada inventory. Inventory ini bisa kalian lihat, kalau yang tidak terpakai sebaiknya kalian jual aja gitu. Kemudian ada salvage ini saya belum tahu nih buat apa fiturnya nih, belum terbuka juga. Kemudian itemnya ada sell biasa, kalian tinggal jual-jualin aja itemnya sudah tidak terpakai. Kemudian yang ini nih, yang lumayan penting juga adalah Book of Ramayana. Nah ini penting banget ini gamers. Jadi kalau misalnya kalian bermain seharian atau mungkin beberapa jam, itu semua dungeon, arena itu kan udah kelar semua tuh. Nah gimana kalian levelingnya? Kalian leveling itu farming. Jadi kalian bisa loket di sini. Misalnya kalian mau kejarnya di mana, mau ningkatkannya di mana. Nah, misalnya kalian mau meningkatkan HP kalian supaya naik nih. Nah, kalian tinggal loket ini, tinggal kalian kelarin bunuh-bunuh monster ini, nanti kalian dapat ini ya, semacam bukunya dia ya gitu ya. Jadi nanti bisa naikin level. Kalau aku kan mainnya itu di attack ya. Ini sudah level 3 mau ke level 4. Attacknya plus 21 nih. Nah, aku biasa mainnya di Ruin Golem di sini, bunuh dia nih gamers. Nah, kalian lihat di sini kan ada persentasenya gamers, ada 1,9%, 1,2%. Kalau kalian bisa dapetin 20%, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada completion. 20% itu dapat 200 diamond. Jadi gampang banget kok sebenarnya kalau buat gacha, tinggal kalian kelarin ini dapat 20%, kalian bisa naik. Kemudian kalian bisa lihat lagi nih ada 400 diamond, kalau 40%, 60% itu 600 diamond. 80% 800, dan ini 1000 gitu ya. Jadi lumayan banyak sekali ini ya diamondnya. 3000 diamond untuk satu booknya nih. Ini ada berapa booknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 book. Satu booknya itu 3000 diamond. Jadi banyak banget ya, ada 24.000 diamond yang bisa kalian dapatkan secara gratis gamers. Jadi manfaatkan dengan sangat baik ini Book of Ramayana. Fokus aja ke satu dulu nih.
fokus ke satu buku dulu, kelarin semua udah sampai 100%, baru kalian pindah ke buku yang lain. Oke ya. Jadi cukup jelas ya kalau untuk Book of Ramayana ini penting banget nih. Kalau misalnya kalian udah mentok di dungeon, bentok di event, udah nggak bisa diapa-apain lagi, kalian farming aja, ditinggal aja sih sebenarnya sih, karena dia nanti ada mode otomatisnya, mode hemat dayanya, jadi nggak terlalu makan daya, tinggal dia farming sendiri ya. Tapi sekali lagi kalau mau farming, kalian, saran saya sih adalah party. Kalian bisa lihat di sini party nih, teman saya ada 2 orang aja nih, tapi bonus experience-nya 12. Kalau misalnya saya pakai yang tadi ya, friend aku yang ini ya, berdua ini nih, itu bisa sampai 20% gamers. Jadi memang benar-benar selalu ini ya, give ke teman-teman yang sudah jadi teman kalian ya, yang sering-sering party. Kalau teman yang udah jarang online ya mending dihapus aja gitu. Dan memang paling efektif ya party farming gitu, supaya cepat selesai ininya booknya. Oke ya, kalau untuk book ini sudah sangat jelas ya. Kemudian kita ke berikutnya ke Eudolon. Nah, Eudolon ini salah satu yang menurut aku sih sangat-sangat penting untuk meningkatkan EP ya. Kalian bisa lihat di sini, aku udah ada yang bintang 21. Cuma monster ini adalah kelas R. Tapi tetap harus kita pakai. Kenapa? Karena dia walaupun kelas R, dia bisa memberikan attack 1940, critical 752. Bayangin dengan yang, nah ini walaupun kelas SR tapi masih jelek banget nih, dan ini bintang 1 gitu loh. Kalau kita maxkan pun nggak akan sebagus yang bintang 2. Jadi misalnya kalau kalian Eudolon, misalnya kalian dapat yang kelas R atau kelas yang di bawahnya lagi, itu jangan dibuang, diterima aja semua, karena yang RR ini yang lebih cepat 5 bintang ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah SSR bintang 1 atau yang ini lebih bintang, udah pasti yang 5 bintang lebih bagus ya gamers ya. Jadi sudah paham ya, yang penting kita kelarin semua dulu. Kan sering-sering gacha, sering-sering dapat ininya, kartu ininya. Nanti kalian juga nanti bisa ningkatin bintangnya ya. Oke. Kemudian di Eudolon ini ada namanya ini gamers, Affinity. Nah, Affinity ini juga penting banget nih. Kalau saran aku sih kalian kasih ke hero SSR kalian untuk Affinity-nya. Jadi kalian lihat nih, Affinity aku udah 203. Itu status bonusnya ini attack nambah 4,1%, kan lumayan ya, dari 2273 plus 4,1%. Damage-nya lumayan sakit banget ya pasti ya. Kemudian ada critical, HP, defense sama Eva nih, lumayan ya gamers ya. Untuk ningkatin status kalian ya, status hero kalian ya. Jadi Affinity ini dikejarin, kelarin Affinity ini bisa kalian kasih makanan di bawah nih, gift di bawah nih. Bisa kalian kasih gift di bawah. Nih, bisa kalian kasih gift di bawah sini. Ini kan bisa kalian dapatin dari ini ya, dungeon tuh kadang dapat ininya juga. Terus bisa kalian dengan jawab pertanyaan kayak gini nih. Nah, at the end of the War of the Stone, where did I cast War of the Stone? Kalian tinggal jawab aja, misalnya nebak aja lah. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya sih, average mungkin Affinity plus 1, berarti kan 203 jadi 204 gitu. What surprises me when I meet Leon again? Nah, the Leon join the army, dapat lagi 1 plus, mungkinkah ini plus 1 lagi, betul. Nah, 206, jadi udah nambah lagi, tadi kan 4,1, sekarang attack-nya 4,2% gitu ya. Jadi ningkatin terus ya. Kalau untuk sekarang aku sih lebih fokus ke SSR. Kenapa? Karena untuk yang lain kita belum tahu nih siapa yang bakal dapat 2 bintang lagi. Jadi sementara aku fokus ke dia dulu ya. Jadi untuk Eudolon yang hero-nya udah kalian paham ya, kalian bisa gacha dapetin gitu. Oke. Ini Eudolons-nya. Kemudian di squad-nya kalian bisa lihat daily-nya adalah 50 Infinity. Ini cuma yang dapat yang pertama doang gamers. Jadi kalau misalnya kalian mau geser nih, saya ini geser ke depan. Nah, ini 13. Berarti ini pertama ya, baru bisa ini ya. Kemudian kalau kalian mau ini lagi, maksimalkan lagi, ini bisa geser. Nah, ini masih kosong, dan 2 ini juga masih kosong gamers. Jadi lebih bagus sih merata sih Infinity-nya ini gamers. Jadi kalian pas war-nya itu lebih enak gitu ya. Oke. Jadi seputar Eudolon itu penting ya. Untuk Eudolon gacanya di sini ya, di mall. Kalian terus di Eudolon sini. Nah, ini gacanya nih. Kalian bisa dapat tiket gacanya 13, dapat tiket gacanya nggak terlalu susah. Terus ini koinnya juga nggak susah ya sebenarnya. Gacanya enak lah menurut aku sih kalau untuk Eudolon ini. Cuman yang mungkin agak susah dapatinnya yang ini ya,
gacha bajunya, outfitnya, wings, dan mount. Nah itu agak susah ngegacanya. Oke gamers, jadi itu seputar Eudolon ya. Kemudian ada equipment 45 seperti biasa. Nanti kalian juga dapat ininya apa, mana kristal untuk fortify nya gitu ya. Jadi kalian bisa ningkatin ini. Cuman kalau kalian top up tadi kalian bisa dapat plus langsung level 250 ya. Itu bagus banget ya. Tadi saya dapat helm level 40 sama ini level 40 tuh yang ngalangin yang ini gamers, yang dungeon yang hell. Nah ini dapat level 40 nih gitu. Kalau kalian kelarin yang ini juga bisa sih, yang hard sih, dapat level 40 juga. Oke, itu seputar ini ya, seputar event, dungeon, Eudolon, book tadi ya, buku ya. Jadi sama tips buat party juga itu penting banget. Kalau kalian mau farming itu mending party aja, karena itu ningkatin experience bonus kalian ya. Kemudian untuk awal-awal perilisan ini saya juga nggak tahu kenapa ini, mungkin dari developernya itu untuk satu hari itu maksimal ada capai level 29. Jadi kalau misalnya kalian banyak nanya, kok kita bentuknya di level 29 sih, memang dari developernya gitu ya. Untuk hari pertama itu maksimal level itu 29. Sedangkan untuk hari berikutnya itu maksimal level adalah 39 gitu ya gamers ya. Jadi dibatasin, mungkin dia nggak mau terlalu cepat supaya kita terlalu naik banget ini ya levelingnya ya gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin dia kita menikmati dulu game inilah secara bertahap. Bagus juga sih sebenarnya sistem kayak gini ya gamers ya. Oke gamers ya, jadi seputar tips dan trik untuk bermain di Aura Kingdom 2 ini sudah seperti itu tadi, seperti yang saya jelasin. Kalau misalnya kalian masih ada yang kurang paham, bisa kalian komen di bawah gimana caranya, apa yang tidak kalian mengerti bisa kalian komen di bawah ya. Gitu ya gamers ya. Oke, saya pikir videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk di subscribe videonya. Kalau misalnya kalian like, tolong kalau suka videonya bisa kalian like videonya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya gamers, karena aku akan bakal selalu update video-video soal Aura Kingdom ini ya. Oke, see you next video, bye bye.